Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vintage ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video tanggal 23 Juni yang lalu ya. Nah, di video tanggal 23 Juni yang lalu itu posisi harga Bitcoin ada di kisaran sini ya, teman-teman ya, di sekitaran 102.000 dolar. Saya bilang untuk kecenderungan arah Bitcoin kalau kita lihat dari time frame kecilnya itu turun, tapi ini juga bisa menjadi peluang yang oke untuk entry buy ya, karena Bitcoin sudah mengalami penurunan yang cukup banyak dari kisaran 108.000 dolar ke 102.000 dolar ya, teman-teman. Nah, ini saya gambar untuk area demand dan supply-nya ya. Saya bilang kalau teman-teman mau cari buy bisa di area ini atau dekat-dekat sini, dan area ini masih bekerja dengan baik ya. Harga Bitcoin sempat drop dekat area ini, kemudian dia mantul naik. Dan saya bilang juga kalau mau cari entry short ini juga bisa menggunakan supply area yang warna pink ini ya. Dan di supply area harga masih direspon dengan cukup baik ya. Di sini di 106.000 dia sempat turun ke 104.600. Kemudian di sini juga ada trend line turun, ini yang pertama. Ini juga sempat mantul sedikit aja di sini. Kemudian trend line turun yang kedua yang ini. Di sini mantulnya cukup banyak ya, teman-teman, dari 108.700 ini turun sampai 105.400. Kemudian harga sempat bergerak naik lagi sampai supply area yang selanjutnya. Di area ini di 110.400 dia sempat turun ke 107.300, dan kemudian dia masuk di upper supply area ini juga dia sempat turun ya dari 112.000 ke 110.500, dan kemudian harga saat ini breakout dan kembali trending naik ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengikuti video analisa saya dari sejak lama ya, dari mungkin awal channel ini berdiri ya, saya udah bilang kalau harga Bitcoin kemungkinan akan menyentuh target pertama di 112.000, dan kemarin 112.000 udah dicapai ya. Dan ini harga Bitcoin sedang menuju ke target 2 Bitcoin di sekitaran 125.100 ya, dan ini kemungkinan juga nanti bisa dicapai, kemudian mungkin harga akan koreksi turun dulu ya. Nah, untuk target 3 Bitcoin ini paling jauh ada di kisaran 146.200. Saya agak kurang yakin kalau ini bisa dicapai ya, tapi kita lihat nanti aja. Kalau memang suku bunga jadi diturunin, mungkin aja target 146.200 ini bisa dicapai, jadi kita akan amati bareng-bareng ya. Nah, bagaimana dengan analisa dan mapping Bitcoin untuk hari ini? Oke, teman-teman, tunggu sebentar ya. Saya gambar dulu area mappingnya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar ya untuk area mappingnya. Untuk area mapping kita ada area demand terdekat ya. Ini ada di kisaran 118.800 dolar sampai 116.600 dolar, dan demand area selanjutnya ada di kisaran 112.000 dolar sampai 109.900 dolar. Nah, untuk kondisi pergerakan harga di Bitcoin saat ini, kecenderungan arahnya masih cenderung naik kuat ya, teman-teman. Jadi di sini belum kelihatan untuk level resistennya ya, belum terbentuk. Kalau kita lihat dari time frame H4, dan kalau kita lihat dari time frame daily, ini juga masih up kencang ya candlesticknya. Dan ini akan menuju ke target 2 Bitcoin di sekitaran 125.185 dolar. Nah, mungkin nanti di dekat-dekat sini ada potensi Bitcoin akan mengalami koreksi dulu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sekitaran 125.100 ini ada sinyal sell, mungkin teman-teman bisa masuk entry di situ ya. Sinyal sell itu misalnya muncul pola-pola kayak bearish engulfing, evening star yang kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Baru teman-teman bisa coba untuk open posisi. Tapi kalau candlenya lagi kenceng kayak gini itu sebaiknya jangan masuk ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini candlenya juga lagi kencang di H4, masih bullish, belum ada tanda-tanda pembalikan. Di time frame H1 ini sempat bearish ya, tapi belum close candle. Ini masih 30 menitan lagi close candlenya. Di 30 menit ini juga belum close candle ya, belum ada candle bearish.
Di 15 menit ini udah ada satu candle bearish ya di sini ya, teman-teman. Dan ini sementara terbentuk resisten ya di sini. Resistennya ada di kisaran 122.600. Ini menjadi level resisten sementara kita ya. Kalau teman-teman mau cari short ya ini ya cukup beresiko ya, karena sebetulnya ini resistennya cuman sementara banget ya. Baru terbentuk sekitar 1 jam yang lalu ya. Tapi kalau teman-teman mau entry ya high tertinggi ini bisa teman-teman jadi patokan untuk level stop loss atau cut loss ya. Cuman untuk kondisi seperti ini saya rekomendasinya teman-teman tetap mencari opsi buy ya. Opsi buy-nya di mana? Nanti kalau misalnya harga turun untuk koreksi ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari pola yang seperti ini, maka opsi buy terbaik sebetulnya kalau nanti harga turun ya ke sekitaran demand area ini, baru teman-teman bisa mencari opsi buy ya. Untuk sementara ini harga masih di atas, jadi hati-hati jangan FOMO buy di pucuk ya. Nanti tiba-tiba dia bisa aja koreksi dulu. Nah, untuk berita fundamental yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin ya, bisa kita lihat di minggu ini, di hari Selasa besok jam setengah 8 malam ini ada berita tentang tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat ya teman-teman. Ini previously-nya 2,4%, forecast-nya 2,6% ya. Jadi diprediksi meningkat untuk tingkat inflasi. Jadi nanti kalau hasil actualnya ini lebih besar daripada bulan sebelumnya untuk inflasi, maka kemungkinan US dollar bisa menguat dulu ya teman-teman, dan berimbas kepada harga Bitcoin yang mungkin akan koreksi turun dulu. Begitu juga di hari Rabu bisa kita lihat juga tentang data tingkat inflasi ya, Producer Price Index Monthly. Ini sebelumnya 0,1%, diprediksi 0,3%, ini artinya akan terjadi peningkatan. Dan kalau hasil actualnya ini meningkat, mungkin dolar bisa menguat dulu. Begitu juga dengan retail sales Amerika ya di hari Kamis. Ini sebelumnya mengalami penurunan min 0,9%, kemudian ini diprediksi meningkat 0,2%. Jadi kalau hasilnya positif, maka kemungkinan juga dolar Amerika bisa menguat. Nah, kemudian nanti yang perlu teman-teman perhatikan juga di akhir bulan Juli ya, teman-teman, di tanggal 31 Juli ini ada pengumuman suku bunga The Fed ya, Federal Funds Rate ya, dengan juga ada FOMC statement dan press conference-nya. Nah, ini yang wajib teman-teman perhatikan kalau trading di Bitcoin ya. Kalau seandainya suku bunga diturunin ya di akhir bulan Juli, maka kemungkinan harga Bitcoin mungkin bisa bergerak naik lebih jauh lagi ya, teman-teman. Nah, kembali lagi ya ke chart Bitcoin ya. Jadi strateginya tadi udah paham ya, kalau lagi dalam tren naik maka opsinya cuman cari buy. Buy-nya ketika harga turun ya. Harga turun, harga koreksi, nanti bisa cari buy sedekat mungkin demand areanya ini di sini ya. Cuman kalau teman-teman mau cari ke time frame yang lebih kecil, mungkin bisa ke 15 menit ya. Di 15 menit di sini ada level demand minor ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, saya udah gambar level demand minor yang mungkin bisa menjadi pijakan teman-teman kalau mau cari entry buy. Soalnya kalau nunggu sampai yang demand area mayornya ini sepertinya terlalu jauh ya. Jadi ini di kisaran 121.200 sampai 120.500. Teman-teman bisa cari entry buy di sini dengan cut loss kalau harga bisa break dari area demand ini ya, teman-teman. Nah, untuk opsi sell gimana? Seperti yang saya bilang, untuk opsi sell sementara ini sangat beresiko, cuman kalau teman-teman paksa ya tetap bisa. Yang penting resikonya jelas ya. Resikonya adalah ketika kalau teman-teman sell sekarang atau short, kalau harga break dari 122.600 ya teman-teman harus cut loss ya, karena ada kemungkinan harga Bitcoin akan melanjutkan pergerakan naiknya sampai level 125.185 dolar ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys, thank you.